Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Strita Bara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pengolahan nilai hasil tes pada pembelajaran bahasa Arab. Di sini saya telah memasukkan tabel di Microsoft Excel. Tabel ini berfungsi sebagai penyajian data awal atau skor mentah hasil pengerjaan siswa sebelum nilai tersebut diolah lebih lanjut menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP. Tabel nilai hasil tes siswa memuat identitas peserta didik serta skor yang diperoleh pada setiap butir soal. Skor yang dicantumkan pada setiap kolom soal disesuaikan dengan bobot nilai yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengisian pada tabel ini dilakukan berdasarkan hasil koreksi jawaban siswa. Apabila siswa menjawab soal dengan benar, maka siswa memperoleh skor penuh sesuai bobot soal. Sedangkan apabila jawaban siswa salah, maka skor yang diberikan adalah 0. Pada kesempatan ini kita akan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh siswa mulai dari soal nomor 1 hingga nomor 10. Nilai inilah yang disebut dengan skor mentah. Nah, adapun caranya yaitu ketik sama dengan sum buka kurung lalu blok poin yang didapatkan siswa mulai dari soal nomor 1 hingga soal nomor 10. Setelah itu tutup kurung lalu enter. Dapat dilihat di sini siswa mendapatkan nilai 60 berdasarkan seluruh hasil jawabannya. Untuk siswa yang lainnya silahkan arahkan kursor di ujung tabel 60 ini, kemudian ketika sudah berubah menjadi tambah warna hitam, langsung blok ke bawah lalu lepas dan seluruh nilai siswa telah muncul. Nah, begitulah cara memperoleh skor mentah dari hasil belajar siswa. Penilaian acuan patokan merupakan sistem penilaian yang mengacu pada kriteria atau patokan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran. Sebelum melakukan pengolahan nilai, terlebih dahulu kita akan menetapkan skor ideal, yaitu skor maksimum yang dapat diperoleh peserta didik apabila mampu menjawab seluruh soal dengan benar. Skor ideal ini menjadi patokan utama saya dalam perhitungan nilai PAP, karena kalau PAP ini berbasis patokan sehingga kita harus menetapkan skor idealnya. Skor ideal yang saya gunakan di sini adalah 100 karena jumlah soal dan pembuatannya telah disusun sehingga total skor maksimal adalah 100. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai mean yang diperoleh dengan rumus 1/2 dikalikan dengan skor ideal atau skor ideal per 2. Dapat diketikkan sama dengan skor ideal per 2. Jadi hasilnya 50. Selanjutnya standar deviasi ideal, di mana standar deviasi ini dihitung menggunakan rumus 1/3 dikalikan dengan mean, sehingga hasil yang diperoleh ialah 16,66. Nah, di sini kita tinggal bulatkan saja dengan mengetik sama dengan round buka kurung standar deviasinya, 0 dan hasilnya 17, dan di sini sudah terbulatkan. Nilai mean dan standar deviasi ini bersifat teoritis dan digunakan sebagai dasar konversi nilai dalam PAP. Setelah skor ideal, mean, dan standar deviasi ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan rumus konversi nilai ke dalam skala 5 PAP. Di sini saya memilih konversi skala 5 karena menurut saya lebih cocok. Konversi skala 5 digunakan untuk mengelompokkan nilai peserta didik ke dalam predikat A, B, C, D, dan E. Adapun cara menghitungnya yaitu tinggal diikut saja di rumus KSL-nya, yaitu sama dengan mean tambah 1,5 dikali dengan SD atau standar deviasi. Nah, itu untuk predikat yang A. Enter. Nah, diperoleh 75,5 untuk predikat A. Selanjutnya ialah predikat B, yaitu sama dengan mean kemudian ditambah 0,5 dikali dengan
standar deviasi atau SD, yaitu 17. Enter. Kita mendapatkan 58,5 untuk predikat B. Selanjutnya predikat C itu mean, sama dengan mean dikurang dengan 0,5 dikali dengan standar deviasi, yaitu 17. Maka kita peroleh nilai 41,5. Selanjutnya untuk predikat D sama dengan mean dikurang 1,5 dikali dengan si standar deviasi, yaitu 17. Enter. Kita memperoleh hasil 24,5. Jadi nanti nilai D dan E ini adalah sama ya. Kita sama dengan mean dikurang 1,5 dikali standar deviasi, yaitu 17, sama dengan di enter 24,5. Kita sudah memperoleh skornya atau nilai yang menentukan predikatnya. Nah, selanjutnya ialah kita akan membulatkan nilai-nilai tersebut dengan cara sama dengan round, kemudian buka kurung, ketik nilai, tekan nilainya, kemudian tutup koma 0, kemudian tutup kurung. Maka nilainya terbulatkan. Adapun untuk yang lainnya tinggal kita blok ke bawah dan akan terlihat, dan inilah hasil pembulatan dari nilai-nilai tersebut. Selanjutnya kita akan mengurutkan nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar dari E sampai A untuk mempermudah kita dalam menentukan nanti predikat yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, di sini kita mengetik 0 untuk nilai paling rendah dan 100 untuk nilai yang paling tinggi. Nah, dari mana 100 ini? Dari skor ideal yang kita tentukan tadi. Selanjutnya ialah di sini untuk predikat D kita isi dengan 25, untuk predikat C kita isi dengan 42, dan predikat B kita isi 59. Terakhir predikat A kita isi dengan 76. Adapun untuk di sampingnya kita tinggal isi di bawah nilai 25, kemudian di bawah nilai 41, dan di bawah nilai 42 yaitu 41, dan di bawah nilai 59, kemudian di bawah nilai 76. Nah, disinilah fungsi ke atas dan tulisan ke bawah itu berfungsi. Jadi untuk predikat A itu sampai D itu ke atas, sedangkan E dia itu ke bawah. A itu 76 sampai 100, B 59 sampai 75, C 42 sampai 58, D 25 sampai 41, dan E 0 sampai 24. Langkah terakhir, kita akan mengaplikasikan predikat-predikat tersebut kepada nilai siswa yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu dengan cara ketik sama dengan IF, buka kurung, N12 yaitu nilai yang diperoleh oleh Nur Aini di N12, kemudian kurang dari sama dengan 24 yaitu nilai yang di E ini. Nah, koma, tanda kutip E, tanda kutip koma, IF, buka kurung A, AND, N, buka kurung, N12 lebih besar sama dengan, kita masukkan nilai yang di bagian D ini yang 25 ya. Kemudian koma, N12 kurang dari sama dengan 41 yang di D sini. Kemudian tutup kurung, koma, tanda kutip D, tanda kutip koma. Kemudian selanjutnya IF, buka kurung AND, buka kurung N12, kemudian lebih dari sama dengan 42 yaitu yang di C, kemudian koma, N12 kurang dari sama dengan 58. Selanjutnya ialah tutup kurung, koma, C, tutup kurung, koma, tanda kutip C, tanda kutip, kemudian koma, IF,
buka kurung IF buka kurung AND, kemudian buka kurung N12 lebih dari sama dengan 59, N12 kurang dari sama dengan 75, tutup kurung, koma, tanda kutip B, tanda kutip, koma, kemudian IF buka kurung AND buka kurung N12 lebih dari sama dengan 76, N12 kurang dari sama dengan 100, tutup kurung, koma, tanda kutip A, tanda kutip, koma, tanda kutip, strip, tanda kutip, kemudian tutup kurung sampai tutup kurungnya berubah warna hitam, yaitu 5 kali. Lalu enter. Di sini terlihat nilai A ini yang 60 ini mendapat predikat B karena rentang nilainya berada pada 59 sampai 75, yaitu kemudian mendapat predikat B. Nah, untuk predikat siswa yang lain kita tinggal tarik di ke bawah, kita blok ke bawah dan muncullah predikat-predikat dari nilai yang diperoleh oleh siswa. Sehingga pengolahan nilai PAP telah diaplikasikan pada rentang nilai total peserta didik, di mana setiap nilai total peserta didik tersebut telah dicocokkan dengan rentang predikat yang telah ditetapkan. Dengan cara ini diperoleh predikat akhir yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik terhadap materi pembelajaran bahasa Arab yang telah diteskan. Sekian tutorial dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.